Hakikat jasa. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik. Selanjutnya adalah kategori bauran jasa. Menurut Kotler 2005, barang dan jasa yang ditawarkan di pasar dapat dibedakan menjadi 5 kategori tawaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud murni. Barang berwujud murni adalah penawaran yang hanya terdiri dari barang berwujud. Tidak ada jasa yang menyertai produk ini. Contohnya, perlengkapan mandi seperti sabun, pasta gigi, sampo. Yang kedua, sofa pemijat. Yang ketiga, alat-alat senam, alat-alat fitness, dan obat-obatan. Kategori yang kedua adalah barang berwujud yang disertai layanan atau jasa, yang artinya penawaran yang terdiri dari barang berwujud dan penjualan dari barang tersebut tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertai. Contohnya, penjualan laptop yang disertai dengan layanan untuk instalasi atau perbaikan. Yang kedua, penjualan mobil. Yang ketiga, pameran atau lukisan. Yang keempat, jasa pengiriman barang seperti JNE dan Tiki. Yang kelima adalah jasa tukang pos. Kategori yang ketiga adalah campuran, hibrida, atau hibrid, yang artinya penawaran yang terdiri dari barang atau jasa dengan proporsi yang sama atau seimbang. Contohnya, seseorang pergi ke restoran karena ia akan mendapatkan makanan dan juga ia mendapatkan pelayanan dari pelayannya. Yang kedua, toko butik karena ia membuat atau memproduksi produk dan sekaligus melayani pelanggannya sendiri. Yang ketiga, taman buah seperti Taman Buah Mekarsari di mana mereka menjual buah-buahan dan juga si pengunjung dapat memetik sendiri buah-buahnya. Yang keempat yaitu jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil, yang artinya penawaran yang terdiri dari satu jasa utama dan disertai oleh jasa tambahan sebagai pendukung. Contohnya, penumpang bus membeli tiket jasa perjalanan, di mana si penumpang tidak hanya mendapatkan jasa perjalanan, tetapi juga mendapatkan makanan selama dalam perjalanan. Yang kedua, dokter yang memberikan pelayanan kesehatan untuk mengobati pasiennya, kemudian ia memberikan obat sebagai barang pendukung kepada pasiennya. Yang ketiga, hotel yang menyewakan atau menyediakan tempat untuk beristirahat dengan tawaran mendapatkan makanan yang gratis. Kategori yang kelima adalah jasa murni atau pure service, yang artinya penawaran yang murni jasa tanpa ada unsur barang berwujud sedikit pun. Contohnya adalah jasa tukang pijat, di mana merupakan penawaran jasa murni dalam pemijatan tanpa ada unsur barang berwujud sedikit pun. Yang kedua, jasa potong rambut, babysitter, jasa psikoterapi, dan jasa bodyguard. Sekian penjelasan dari kategori bauran jasa. Terima kasih.
Selanjutnya ada karakteristik jasa. Yang pertama, jasa ini bersifat intangibility atau jasa yang tidak berwujud. Jasa ini tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, dan tidak dapat dibawi sebelum jasa itu dibeli. Misalnya, seseorang yang menjalani perawatan kesehatan tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli jasa ini. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli jasa akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa tersebut. Konsumen akan mengambil kesimpulan mengenai mutu dari jasa ini dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, dan harga yang mereka lihat. Yang kedua, jasa ini bersifat inseparability atau jasa yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jasa ini pada umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan, sehingga mutu dari jasa tersebut terjadi pada saat pemberian jasa. Nah, pada saat ini, interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen sangat mempengaruhi mutu dari jasa yang diberikan. Misalnya, contoh seperti perawatan tubuh di salon yang selalu diproduksi langsung saat pelanggannya datang. Interaksi antara penyedia jasa dan konsumen adalah arti ciri khusus dalam pemasaran jasa. Kedua pihak, yaitu penyedia jasa dan konsumen, sangat mempengaruhi hasil atau outcome dari jasa yang bersangkutan. Yang ketiga, jasa ini bersifat variability atau jasa yang sangat beragam, karena merupakan non-standardized output, yang artinya banyak variasi dan jenis kualitas, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Biasanya ada 3 faktor yang menyebabkan keberagaman jasa ini. Yang pertama, ada kerjasama atau partisipasi pelanggan. Yang kedua, itu adanya motivasi penyedia jasa. Yang ketiga, adanya pembagian kerja. Nah, selanjutnya, jasa ini bersifat perishability atau jasa yang tidak tahan lama. Pada jasa ini tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Contohnya seperti kamar hotel yang tidak dihuni, jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik dokter, serta kursi roda serta kursi kereta api yang kosong akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk dipakai di waktu yang lain. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan menjelaskan materi tentang strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Strategi pemasaran jasa merupakan rencana keseluruhan suatu perusahaan jasa agar konsumen potensial dapat menikmati produk yang diberikan. Membangun strategi pemasaran sangat perlu agar produk jasa yang ditawarkan dapat tersampaikan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa tahu apakah produk jasa ini dibutuhkan pada saat ini atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat lain dari jasa. Sifat pertama itu sifat inseparability, yaitu sifat jasa tidak dapat dipisahkan dan juga tidak bisa dibagi, jadi langsung dirasakan oleh konsumen pada saat itu juga. Yang kedua adalah sifat perishability, jadi dalam istilah perdagangan seperti sayur dan ikan, cepat busuk, sama dengan jasa ini tidak bisa disimpan. Yang ketiga ada sifat variability, yaitu berbagai jasa yang dapat ditawarkan dan dalam jasa yang sejenis pun belum tentu terdapat uniformitas. Selanjutnya adalah penerapan strategi pemasaran jasa agar dapat memenuhi nilai-nilai kepuasan konsumen. Yang pertama adalah nilai-nilai yang dianut pelanggan. Menurut Sanchez Fernandez dan Ines Tabonillo menyebutkan bahwa nilai pelanggan itu termasuk value as a low price. Maksudnya nilai yang dikorbankan pelanggan akan mencapai kepuasan tersebut jika pelanggan tersebut mengorbankan sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan kepuasan sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya ada value as whether consumer wants in a product. Maksudnya konsumen lebih berfokus terhadap apa yang ia dapatkan dalam layanan yang dia berikan. Lalu selanjutnya ada value as the quality consumer gets for the price they pay. Jadi konsumen akan membandingkan apakah yang kualitas mereka dapatkan setimpal dengan apa yang mereka berikan. Lalu yang terakhir adalah value as what the consumer get
for what they give. Jadi konsumen juga akan mempertimbangkan features dari layanan yang diberikan dan seberapa besar yang harus dikeluarkan, seperti itu. Penerapan strategi pemasaran yang kedua adalah membangun user experience. Ketika membangun user experience harus dilakukan dengan baik sehingga pelanggan tidak merasa kapok untuk menggunakan jasa tersebut. Yang ketiga adalah pentingnya customer service. Customer service itu berfungsi sebagai menghubungi pelanggan serta memberikan informasi kepada pelanggan. Makanya customer service memiliki peran yaitu menjadi tumpuan bagi pemilik jasa untuk mempertahankan usahanya. Yang keempat adalah membangun kepercayaan konsumen. Seringkali konsumen merasa ragu dengan jasa yang kita berikan karena tidak dapat dilihat kan. Maka seharusnya kita meyakinkan konsumen untuk percaya dengan jasa yang kita berikan sesuai dengan janji yang kita buat, yaitu seperti lewat promosi kita. Selanjutnya, mengelola mutu kualitas jasa. 5 penentu mutu jasa disajikan menurut tingkat kepentingannya, yaitu A. Keandalan. Keandalan yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. B. Daya tangkap. Daya tangkap yaitu kesediaan dalam membuat pelanggan dan memberikan jasa secara cepat. C. Jaminan. Jaminan yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan akan membuat kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan untuk membeli jasa. E. Empati. Empati yaitu kesediaan pemberian perhatian secara khusus kepada pelanggan, seperti selalu menanyakan kabar pelanggan dan menanyakan apa keluhan pelanggan setelah menggunakan jasa dari perusahaan jasa tersebut. E. Benda berwujud. Benda berwujud yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan yang disediakan perusahaan, karyawan, dan bahkan komunikasi menjadi bahan utama untuk menarik pelanggan membeli jasa. Untuk menghindari pelanggan kecewa, kita harus memperhatikan kesenjangan yang mengakibatkan pelanggan kecewa dan menyebabkan kegagalan dalam penyerahan jasa, di mana kesenjangan tersebut dibagi menjadi 5 kesenjangan, yaitu yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa Mengelola merek jasa, mendiferensiasi jasa. Para pemasar jasa sering mengeluh karena sulit mendiferensiasi jasa. Jika para pelanggan menganggap layanan sebagai cukup homogen, para pelanggan tersebut tidak terlalu peduli pada siapa penyedia jasanya dan sangat peduli pada harga. Tetapi, tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan beberapa cara. Pada industri penerbangan, berbagai perusahaan penerbangan telah memperkenalkan fitur seperti program bioskop, barang kenangan yang dijual, layanan telepon baru udara ke darat, dan pemberian hadiah atas pelanggan yang sering naik pesawat mereka. Menyusun strategi merek jasa. Pemilihan unsur merek. Ingatan atas merek menjadi penentu keberhasilan penjualan. Pada kasus ini, nama merek yang mudah diingat menjadi sangat penting. Unsur merek lain, logo, simbol, karakter, dan slogan juga mampu membangun kesadaran akan merek dan citra merek.
Karena produk fisiknya tidak muncul, fasilitas fisik, rancangan lingkungan, tempat penerimaan tamu, baju seragam, materi bangunan menjadi sangat penting. Penetapan dimensi citra atau image. Asosiasi atas organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya dan kepantasan untuk disukai. Perancangan strategi pemekaran. Jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Hilton Hotels memiliki portofolio merek yang meliputi Hilton Garden Inn yang membidik para pelancong bisnis yang berkantung tipis. Selanjutnya, saya ingin membahas bagaimana mengelola jasa didukung produk. Pabrik peralatan seperti halnya perkakas kecil, mesin kantor, traktor, mainframes, pesawat terbang, memberikan jasa yang didukung produk. Perusahaan yang membuat produk bagus tetapi memberikan dukungan lokal yang buruk sangat tidak unggul. Mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus, yakni 1. Pelanggan khawatir dengan keandalan dan seringnya kegagalan. 2. Pelanggan khawatir dengan lamanya kerusakan mesin. 3. Pelanggan khawatir dengan biaya sendiri untuk pemeliharaan dana perbaikan. 3 tersebut adalah yang sering dikhawatirkan seorang pelanggan. Kemudian ada strategi jasa purna jual. Dalam menyediakan layanan, sebagian besar perusahaan bergerak melalui beberapa tahap, yaitu 1. Produsen biasanya memulainya dengan menjalankan departemen suku cadang dan perbaikannya sendiri. Kedua, lama-kelamaan produsen mengalihkan lebih banyak jasa pemeliharaan dana dan perbaikan kepada distributor dan penjual resmi. 3. Pilihan layanan pelanggan semakin cepat dan ini menurunkan harga dan laba layanan. 3 hal tersebut adalah tahap dalam menyediakan layanan dalam strategi jasa purna jual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.